Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Puspaga kita bincang-bincang ringan, dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Salima Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Yuliani Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Udah lama kita rancang nih perbincangan santai ini, dan baru hari ini bisa terlaksana. Terima kasih kepada teman-teman fasilitator Forum Anak Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bu Yuli, kita bincang-bincang ringan, bersembang lah orang Melayu tentang keluarga, karena fokusnya Puspaga tentang pengasuhan, tentang keluarga. Nah, kalau kita baca media akhir-akhir ini tingkat perceraian meningkat, padahal orang lagi sakit. Nah, kira-kira apa problem yang terjadi itu? Ini mungkin bisa diceritakan. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, belakangan ini di saat situasi pandemik ini kita malah mendapat suguhan berita ya, di TV ataupun di pengadilan, bahwasanya memang angka perceraian yang kita kira menurun, ya, ternyata justru mengular ya, panjang sampai ada yang seperti orang antri ya, panjang itu orang untuk mendaftar perceraian. Salah satu penyebab yang kita dapat himpun adalah pertama masalah ekonomi. Masalah ekonomi, kesulitan hidup itu ternyata mendera mereka, bukannya justru untuk semakin bersatu menguatkan hubungan, malah justru saling menuding ya, saling menyalahkan. Apakah ekonomi ini karena memang tidak bolehnya orang keluar, tidak bolehnya orang membuka usaha, atau seperti apa? Masalah ekonomi yang timbul ini ya karena memang secara umum pendapatan orang menurun. Pendapatan orang menurun. Kita lihat saja seperti orang-orang yang bekerja harian ya, sangat terasa sekali ya. Para sektor yang mendapat penghasilan harian itu orang yang lalu lalang di luar memang berkurang. Orang mengurangi aktivitas di luar. Lebih banyak orang aktivitas di rumah, anak-anak sekolah diliburkan, ya. Sehingga otomatis pedagang-pedagang kecil yang berjualan di sekitar sekolah itu kehilangan omsetnya. Kemudian menjual makanan juga sebagian juga menurun, laundry juga menurun karena work from home, orang-orang di rumah, otomatis ibu-ibu sekarang sudah lebih banyak masak di rumah. Jadi putaran uang di masyarakat sendiri memang menurun. Akhirnya berdampak kepada ekonomi keluarga. Nah, kalau misalnya nih, karena tentu persoalan ekonomi kan tidak hanya pada saat pandemi ini. Sebelum pandemi juga tentu ada problem-problem yang mereka hadapi sehingga terjadi perceraian. Nah, kira-kira kalau misalnya ada keluarga yang lagi sedang bermasalah dan bisa jadi akan timbul pikiran sebaiknya berpisah dan macam-macam pikiran-pikiran negatif yang timbul dari pemikiran kedua pasangan tersebut. Kira-kira apa yang seharusnya mereka lakukan agar supaya tidak terjerumus, tidak sampai ke pengadilan agama? Ya. Memang berarti sesuai dengan tema kita Pak hari ini. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak mengalami masalah. Semua orang pasti pernikahannya mengalami masalah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi bagaimana mereka berdua menghadapi itu semua? Untuk itu seharusnya kita yang menjalani rumah tangga ini kembali lagi kepada komitmen awal kita. Untuk apa kita dulu menikah? Ingat lagi kembali ketika cobaan itu datang, maka kita kembali lagi ke pokok. Komitmen pernikahan. Komitmen pernikahan itu harus kita kuatkan kembali. Kalau misalnya kita kenali apa masalahnya sebenarnya. Iya. Nah, hanya persoalannya mungkin apakah mungkin komitmen yang awal itu bagus? Apakah ada kemungkinan ketika pernikahan misalnya di usia 5 tahun itu komitmen hilang atau bagaimana? Yang namanya segala sesuatu tetap harus dirawat ya Pak. Ya tentu. Namanya pasangan harus dirawat. Pas kita
harus ada upaya-upaya untuk terus menjaga komitmen dan menjaga rasa cinta kasih. Iya. Karena kan godaan permasalahan rumah tangga itu berbeda-beda sesuai dengan usia pernikahan. Awal-awal pernikahan seperti ini, setelah 5 tahun seperti ini, 10 tahun masalahnya lain lagi. Nah, kira-kira ada nggak trik-trik untuk mempertahankan komitmen? Apalagi kalau misalnya kita ngelihat pasangan-pasangan muda. Kalau misalnya bicara pasangan orang-orang tua kita dahulu, usia pernikahannya bisa 20, 30 bahkan sampai maut memisahkan mereka. Nah, kira-kira kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh pasangan-pasangan muda agar supaya komitmen itu berterusan dalam perkawinan mereka? Saya terus yang jawab. Ya, silakan. Jadi yang pertama saya kutip dari perkataan psikolog ya. Pertama, kita harus melihat mengingat komitmen positif terhadap pernikahan ini. Komitmen harus punya pandangan yang positif terhadap pernikahan ini. Kalau dari awal kita memulai pernikahan dengan ragu-ragu, nah, itu nanti di jalan itu sedikit aja goyangan maka akan tumbang. Jadi harus berpikir positif. Apapun yang terjadi, saya akan pertahankan, saya akan melakukan yang terbaik. Nah, kemudian jadi kita di sini harus mengenali pasangan. Nah, harus kenali pasangan. Pasangan kita itu apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Jadi yang tersulit dapat temukan bahasa kasih suami, kata Dr. Aisyah dalamnya. Suaminya itu lebih sukanya dilayani atau sentuhan. Bahasa cintanya apa? Kita harus tahu. Jadi jangan suami ketika diajak bicara diam saja, istrinya dumel. Nggak ada bereaksi. Menurut istri dia tidak dilayan. Padahal gimana Pak Ipa? Padahal sebenarnya laki-laki katanya dengan diamnya itu dia berpikir, dia mencari solusi. Yang istrinya nggak ngerti kan? Oh, suaminya ini. Kemudian setiap perbuatan baik suami itu diapresiasi. Yang perlu kita ketahui, pada saat suami menjalankan tanggung jawabnya, pada saat itu dia melakukan perbuatan baik. Kadang-kadang kan suami istri ini dia ketika dites, kita boleh dites ya. Kasih waktu sebentar, coba Anda sebutkan kebaikan-kebaikan suami Anda. Kalau dia lama mikir, itu problem berarti. Berarti dia belum bisa menemukan apa saja kebaikan yang ada pada diri suaminya. Kadang-kadang kan yang lucunya nggak tahu Bapak gimana ya. Kalau seandainya kita suami istri tanya, istrinya tolong jelaskan, sebutkan kekurangan suami Anda. Maka istri akan buat daftar 2-5 minggu sampai panjang. Kalau Bapak gimana Pak? Kalau saya pribadi hampir saya tidak ingat keburukannya. Begitu ditanya apa kelebihan dan kebaikan, yang teringat cuma kebaikan saja. Nah, itu problemnya. Jadi tapi memang ada problem juga memang. Ketika situasi keluarga bermasalah, biasanya ketika kita tanya, maka yang teringat adalah hal-hal yang negatif saja. Karena itu pernah kita alami ketika kita melakukan parenting. Begitu kita coba sodorkan, kita kasih 2 kertas, ayo Bapak Ibu silakan isi kebaikan pasangan Anda dan isi keburukan pasangan Anda. Ada satu ibu-ibu, dia hanya isi satu saja. Karena yang dia ingat hanya keburukan suaminya. Nah, itu yang kebetulan pada saat itu kondisinya memang lagi bermasalah. Jadi biasanya gimana Pak? Kalau saya melihat beberapa ibu-ibu biasanya ketika disuruh membuat daftar keburukan suami atau berbicara dengan suami, kebanyakan mereka menyebut daftar kekurangan suami itu dengan cepat. Kalau bapak gimana? Ilmunya lah, kalau bapak kan tadi lain case. Ya, kalau ibu-ibu itu daya ingatnya kuat. Dan biasanya kalau bapak-bapak seringkali tidak terlalu care dengan, karena dia menganggap itu bukan persoalan yang terlalu penting untuk saya ingat. Tapi kalau misalnya kita tanya, apa yang Bapak akan lakukan untuk keluarga Bapak, dia akan bangkit. Sana problem, karena pada hakikatnya laki-laki itu selalu ingin mencari jalan keluar. Makanya biasanya ketika pasang istrinya nanya terus, ngobrol terus, suami itu berpikir ketika istri ngasih masalah dengan suami, padahal istri berharap ada
respon dari suami diam saja. Hakikatnya dia lagi sedang berpikir. Diamnya suami itu sebenarnya respon ya ibu-ibu. Jadi memang respon. Saat ini ketika kita berbicara memang kebetulan langsung kita Pak dari segi suami. Jadi saya sambil mengorek ya. Kalau dari segi kita perempuan kan, saya sekarang kadang bicara dengan suami, saya bisa bikin daftar, Abi itu begini. Tapi giliran ditanya kalau Abi, menurut Abi Umi gimana? Nggak ada jawabannya. Semua baik. Iya. Semua baik. Saya bilang ya Allah. Ternyata yang malu juga kita ya. Karena hampir hakikatnya laki-laki itu berpikir selalu cari jalan keluar. Kalaupun ada problem, dia akan simpan, dia akan usahakan untuk cari jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya kita anggap bahwa keburukan pasangan itu adalah masalah, maka dia akan balik. Oh, istri saya cerewet. Dia tidak akan tulis istri saya cerewet. Dia akan cari jalan bagaimana caranya agar supaya istri saya tidak cerewet lagi. Itu yang akan terpikir deh. Tapi di lain pihak juga bapak-bapak harus paham juga ya kalau betul. Ibu-ibu itu satu hari bisa 20.000 kata betul, kan. Betul sekali. Dia dengan cara dia mengungkapkan mengungkapkan perasaannya kepada pasangannya. Kamu itu seperti suaminya begini. Sebenarnya bukan maksud dia menyakiti hati suaminya, tapi dengan cara itulah dia melepaskan. Betul. Nah, jadi di saat seorang suami mendengar istrinya ngomong, udah masuk telinga kiri, keluar lagi dari telinga kiri, nggak sempat masuk harusnya ya. Asal jangan jadi hobi saja. Jadi memang itulah perempuannya kan, bukan maksud dia untuk menyakiti, tapi memang seperti itu, dia harus keluar gitu. Dan bisa jadi mungkin itu pentingnya kita mengenal kepribadian masing-masing. Dia masuk kategori apa, suami saya masuk kategori apa, sehingga kita bisa mencocokkan. Ketika misalnya pasangan, saya masuk kategori ini. Karena untuk menentukan kepribadian kan banyak teknik. Ada Steve, ada yang punya Glenn, Hippocrates. Kemudian ada juga yang model golongan darah. Dari golongan darah juga kita bisa baca kepribadiannya orang seperti ini. Dan ada tes-tes kepribadian yang beberapa yang dipakai lagi. Nah, itu sangat penting saya kira ketika kita bisa mengenali pasangan kita. Nah, Bu Yuli lanjut lagi nih. Kondisi kita nih saat ini terutama di Kepri lah. Meskipun secara data di nasional kita pernikahan usia anak itu memang masih di bawah angka nasional. Tapi tentu ini juga menjadi keprihatinan kita bahwa ternyata apapun ceritanya masih ada pernikahan usia anak. Nah, kira-kira pandangannya Bu Yuli seperti apa tentang pernikahan usia anak? Ya. Pernikahan usia anak atau sekarang istilahnya dibakukan pernikahan anak. Jadi hilang kata usia ini. Pernikahan anak ini kalau kita lihat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwasanya ada sebagian yang siap memasuki usia pernikahan di saat usianya belum 19 tahun karena undang-undang sama 19 tahun. Tapi umumnya anak-anak zaman sekarang kematangan mentalnya itu ketinggalan dari kematangan fisik. Nah, jadi ketika dia memasuki pernikahan di bawah usia 19 tahun kebanyakan secara fisik siap, secara mentalnya nggak siap. Itu yang kemudian banyak menimbulkan masalah-masalah. Pernikahan usia anak ini kalau kita di Kepri, kalau secara nasional disebutkan rendah. Kalau secara nasional disebut bahwasanya penyebabnya pernikahan lebih banyak terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Kemudian disebut masalah ekonomi yang banyak mendorong, itu hasil survei nasional. Tapi kalau menurut saya di lapangan di Kepri ini bukan itu masalahnya. Kalau di Kepri ini masalahnya lebih pada pergaulan. Lebih pada pernikahan yang tidak diinginkan di usianya. Benar. Itu yang lebih banyak. Karena mungkin bisa jadi juga kalau kita lihat data di pengadilan agama, mayoritas permohonan pernikahan itu karena asbab itu kan, bukan karena persoalan ekonomi dan segala macam. Di masa pandemik ini justru meningkat. Padahal mestinya orang tidak boleh berdekat-dekatan. Nah, dan ternyata ini jadi problem juga. Oke, Bu Yuli, mungkin ada sebelum kita akhiri, ada hal-hal yang tips-tips nih. Karena persoalan keluarga ini tak
persoalan keluarga kita tidak bisa cerita sebentar sebenarnya. Ya, kita belajar sepanjang hayat. Nah, tapi mungkin ada tips-tips pendek apa yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman kita, terutama ketika pasangan itu betul-betul, mungkin ada yang mengatakan saya berada pada titik terendah, atau misalnya saya kehilangan rasa dengan pasangan saya. Nah, kira-kira bagaimana membuat suasana kembali harmonis dalam rumah tangga? Langsung inti aja ya. Iya, boleh. Kata tipsnya, tulislah kekurangan pasangan Anda di atas pasir pantai. Kemudian tuliskan pula kebaikan-kebaikannya di atas batu atau lempengan besi. Iya. Jadi Maknanya setiap kali suami pasangan kita memiliki kekurangan-kekurangan, maka kita harus punya kebijaksanaan dalam hal menumpahkan ruang maaf. Nah, seorang istri harus punya ruang maaf untuk menerima kekurangan-kekurangan suami, menerima kenyataan apa yang terjadi pada suami. Bahwasanya kita juga harus sadar bahwasanya kita pun sebagai istri juga tidak lepas daripada kekurangan. Kita juga punya masalah. Jadi di saat suami kita melakukan kesalahan, maka perbesar ruang maaf. Kita tulis di atas pasir. Besok hari ini kita sedih, tulis di atas pasir. Besok kita datang lagi, dah hilang. Besoknya lagi kita dengan bawaan kesedihan datang lagi ke pantai, menuliskan kembali yang lama kan sudah tidak ada lagi, dah hilang. Pada saat suami kita berbuat baik, pada saat dia melakukan kewajibannya, itu sudah melakukan kebaikan. Masalahnya kita tak ada pasir, Kak Kepri nih. Yang ada ditulis di Facebook. Jangan ditulis di Facebook, di jangan Instagram, ditulis di buku. Itu problemnya. Kalau kesel, tulis di handphone, di notes boleh, di notes. Besok buang. Jadi hanya untuk... Karena di tengah malam dibuka dia dibaca lagi. Suami saya begini. Jangan pernah tips ya ibu-ibu, jangan pernah curhat di wall Facebook atau di status WA, Instagram, nggak boleh. Karena kita tak punya pasir lagi, pasti tinggal trikora, masuk sana bayar. Karena nanti orang yang membaca status kita jarang, banyak nyiram minyak aja, nambah panas. Gitu. Iya. Oke, baik. Sepertinya perbincangan kita cukupkan, Bu. Soalnya nanti next di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tema-tema yang tentu masih berkaitan tentang keluarga dan pengasuhan. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa punya waktu lagi, kita akan adakan pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini perbincangan kami tentang pengasuhan, tentang keluarga yang ditaja oleh Puspaga Gurindam Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.